Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam sehat ya. Perkenalkan, nama saya Firman. Hari ini kita mau review atau kita mau bahas buku tentang Gajah Mada ya. Karangan Muhammad Yamin, dicetak di Balai Pustaka. Di Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara. Saya akan baca dari bagian pertama. Jadi kita betul-betul paham ya, buku ini menceritakan tentang Gajah Mada seperti apa. Bagian pertama, hidup yang penuh perjuangan untuk melaksanakan persatuan tumpah darah dan negara. Di aliran Sungai Brantas yang mengalir dengan derasnya menuju ke arah selatan daerah Malang dan di kaki pegunungan Kawi Arjuna yang indah permai. Maka di sanalah agaknya seorang Indonesia berdarah rakyat dilahirkan pada permulaan abad ke-14. Ahli sejarah tidak dapat menyusul hari lahirnya dengan pasti. Ibu, bapak, dan keluarga tidak mendapat perhatian kenang-kenangan riwayat. Begitu juga nama desa tempat dia dilahirkan dilupakan saja oleh penulis Kropiak zaman dahulu. Asal-usul Gajah Mada semuanya dilupakan dengan lalim oleh sejarah. Barangkali keadaan ini selaras pula dengan perbawa dan nasib Gajah Mada. Dia tidak bertopang kepada darah turunan dan nampaknya terpaku dalam lembaran emas sejarah karena tujuan hidup yang tinggi dan maju ke atas tenaga usaha sendiri. Dia kelahiran rakyat jelata dan rakyat murba acap kali dilangkahi saja oleh sejarah yang berpihak kepada yang dianggapnya lebih menarik perhatian. Menurut kepercayaan orang Bali, seperti tertulis dalam kitab Usana Jawa, Gajah Mada dilahirkan di Pulau Bali Agung dan pada suatu ketika berpindah ke Majapahit. Menurut cerita orang Bali itu, Gajah Mada tidak mempunyai ibu dan bapa, melainkan terpancar dari dalam sebuah kelapa sebagai penjelmaan Sang Hyang Narayana ke atas dunia. Jikalau sekiranya cerita itu benar, maka Gajah Mada berasal dari tanah Pulau Bali seperti Prabu Airlangga yang mendirikan kerajaan Dharma Wangsa setelah keraton dibakar, negara diruntuhkan oleh kekuasaan Wurawari Sriwijaya dalam tahun 1007 Masehi. Tapi karena di sekeliling kota Malang Singosari sejak dahulu banyak didapati tanda-tanda memperingati nama Gajah Mada, dan oleh karena pada tahun 1321 dia telah berusaha cukup untuk menjadi patih di suatu daerah, maka keluarlah persangkaan yang memberi alasan bahwa dia agaknya kelahiran aliran Sungai Brantas. Dilahirkan kira-kira tahun 1300. Sebagai pemuda dia tidak mempunyai hidup yang mewah bahagia, melainkan dibesarkan sebagai anak desa yang bersatu dalam kemelaratan sehari-hari dengan alam yang kaya raya. Dan zaman pemuda Gajah Mada serentak dengan naiknya suatu kerajaan baru dari pemuda rakyat yang lebih tua daripadanya. Dia pasti mendengar bagaimana runtuhnya kerajaan Singosari dengan pembakaran keraton, pembunuhan bangsawan pada tempat yang letaknya di sebelah utara. Pada waktu itu tentu masih jelas bekas-bekasnya dan juga dari penduduk desanya. Dia pasti mendengar kabar bahwa kekuatan Jakatwang di tanah Kediri telah runtuh dan suara menderu dari kiri dan kanan. Bagaimana suatu kerajaan baru berdiri dengan tenaga rakyat yang mendapat kemenangan dalam peperangan atas usaha peluh keringat sendiri. Keadaan negara turun dan naik mengisi kepala dada pemuda Gajah Mada yang mempunyai panggilan hidup yang luar biasa. Suruhan suci lahiriah ke dalam dadanya. Pemuda yang bercita-cita itu lalu menjadi ahli negara yang maha tangkas jiwa dan raga. Waktu dan seluruh tenaga diserahkan untuk membesarkan negara yang baru terbentuk. Di dalam tangannya negara itu menjadi berjiwa dan bersemangat dan naik ke tingkat kelurahan di atas dasar persatuan yang hidup dalam tangan pemimpin besar yang berasal dari anak desa itu. Dalam perpustakaan, maka Gajah Mada kenamaan
juga dengan memakai nama lain seperti Empu Mada, Jaya Mada, atau Dwi Rada Mada. Menurut agama namanya Lembu Muksa sebagai penjelmaan Mahadewa Wisnu. Gajah Mada artinya gajah yang galak, tangkas, penuh dengan kegiatan. Pada suatu ketika dia mundam birahi. Barangkali perkataan Gajah Mada atau Madakar itu hanyalah suatu gelaran saja. Nama kecilnya tidak dikenal. Lebih dari 40 tahun Gajah Mada berjuang bekerja segenap waktu untuk persatuan dan kepentingan negara. Kitab Pelaraton memberi rencana tentang perjalanan rancang hidup Gajah Mada menurut garis-garis besar. Lekaslah dia mendapat perhatian pegawai tinggi karena bertindak sebagai pemuda yang penuh cita-cita membantu kerajaan dan jiwa kepada negara. Dan kemudian memberi ketetapan yang pasti kepada mahkota yang hampir runtuh. Dialah yang mempersatukan Kepulauan Nusantara. Dalam tahun 1364 Gajah Mada meninggal dunia. Tidak ketahuan di mana badannya tersimpan dalam pangkuan bumi. Kata setengah orang dia meninggal di Majapahit. Kata setengah orang lagi dia menenggelamkan diri dalam lautan Indonesia. Dialah orang besar Indonesia yang tidak diketahui tempat lahir dan tempat matinya. Walaupun demikian, nama dan perjuangan tinggi hidup selama-lamanya dalam hati sanubari rakyat sesudahnya. Kita mendapat ingatan mulia dalam sejarah kebangsaan. Perjuangan yang lamanya 40 tahun itu akan mendapat penerangan dalam karangan yang Tuhan baca ini. Tulisan ini akan menurut jejak-jejak yang dapat diselidiki di atas jalan yang dirintis pemimpin kebangsaan itu. Di atas lebuh persatuan menuju kebesaran Mirca, bangsa dan negara. Begini dulu ya guys, kita baca Gajah Mada bab pertama. Nanti akan kita teruskan untuk bab yang keduanya. Jadi teman-teman kalau ada masukan, kritik, saran, silakan tulis di bawah ini ya. Baik teman-teman, terima kasih.